Halo semua, belakangan ini kayaknya jadi bermasalah tuh umum banget ya. Sampai media sosial tuh isinya kayak keluh kesah semua. Mulai dari masalah sekolah, masalah kuliah, masalah berantem sama temen, masalah berantem sama pacar, atau bahkan masalah keluarga. Nggak sedikit juga dari mereka yang punya masalah ini akhirnya jadi nyebar negatif vibes nih ke orang di sekitar mereka. Walaupun kadang-kadang tuh mereka tahu kalau masalah itu tuh sebenarnya bisa diselesaikan tanpa harus ngeluh. Nah, dari hal ini kayaknya masih banyak deh yang fokus sama hal-hal negatif sama kesalahan mereka. Kadang suka lupa gitu kalau di setiap eh, kejadian pasti ada sisi positifnya juga. Nah, kalau kita terlalu fokus sama hal-hal yang negatif, sama hal-hal jelek, ada kemungkinan mindset yang terbentuk itu jadinya negatif juga. Misalnya, dikasih tugas yang deadline-nya mepet. Belum nyoba ngerjain, udah ngeluh duluan. Coba deh, dikerjain tanpa ngeluh. Mungkin tugas itu bisa selesai dengan tepat waktu, bahkan selesai dengan baik. Nah, di sini saya, Cesario Erhandu Laksono, mahasiswa Program Studi Hubungan Masyarakat, Universitas Negeri Jakarta, akan membahas pentingnya mindset. Check it out. Ya, sebelumnya apa sih mindset itu? Mindset dapat diartikan sebagai suatu kumpulan pemikiran yang terbentuk sesuai dengan pengalaman dan keyakinan, sehingga dapat mempengaruhi perilaku atau cara berpikir seseorang dalam menentukan suatu sikap, pandangan, hingga masa depan. Nah, jadi hal-hal di awal tadi itu kayak ngeluh, takut mulai, dan lain-lain itu awalnya karena mindset yang negatif. Sama halnya kalau kita selalu punya pikiran negatif terhadap suatu hal, ya otak kita juga akan terprogram untuk terus berpikir negatif. Kalau seorang udah punya mindset yang kayak gitu, sulit untuk melihat sisi positif atau sisi baik dari suatu kejadian apapun. Menurut saya itu bakal ngerugiin banget sih, dan bakal bikin capek juga. Tapi santai, ada solusinya kok. Yaitu kalian bisa biasain untuk melihat dan fokusin ke suatu hal yang positif, yang kelama-kelamaan jadinya akan punya kebiasaan melihat segala sesuatu dari sisi positifnya dulu, nggak ngeluh duluan. Jadi bisa fokus sama solusinya. Untuk itu, bisa kita mulai dengan nulisin hal-hal yang kita syukuri saat itu. Misalnya, hari ini berangkat kuliah nggak ada hambatan, nggak telat, terus pas pulang kehujanan. Tapi, kita jadi bisa neduh di tempat makan yang sebelumnya belum pernah kita coba, yang enak tuh. Dengan gitu, kita bakal fokus sama hal-hal yang kita bisa syukuri daripada fokus ke hal-hal yang ngerugiin kita. Karena ketika kita banyak nangkep atau nerima hal-hal positif, ini membuat kita punya harapan berbeda akan suatu hal, juga bisa memunculkan ide-ide yang lebih positif juga. Selain itu, ada tips di mana kita harus nyemplung dulu dan percaya aja nih sama diri kita. Karena kadang kita cuma nggak berani aja buat nyoba, baik itu mulai atau meninggalkan apa yang kita punya untuk sesuatu hal baru. Hal itu karena kita terjebak di zona nyaman, yang mana jadinya kita akan di situ-situ aja, nggak berkembang. Sebenarnya kita cuma perlu ngebuat hal-hal yang baru tersebut jadi familiar nih, yang akhirnya bukan kita yang keluar dari zona nyaman, tapi zona nyaman kita yang kita perluas. Karena di luar sana sebenarnya banyak hal yang kita sukai loh, tapi hanya belum kita coba. Segala sesuatu pasti bisa terjadi dengan optimisme positif,
upaya, tekad, dan minat yang tulus, kita semua pasti bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Sebagai penutup, jadi untuk memiliki pikiran yang positif, syukuri apa yang telah kita lalui dan temukanlah hal yang kita sukai. Jika tidak tahu apa yang kita sukai, maka teruslah mencari. Tidak ada kata terlambat. Pikiran negatif hanya akan menghancurkan semua kekuatan mental kita ketika kita membutuhkannya. Dan hal itu tidak akan pernah mengarah menjadi pengembangan pribadi kita. Jadi, kita perlu memperhatikan ketika pikiran negatif muncul dan kemudian menggantinya dengan yang positif. Begitulah cara mainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.